Mas. Oke. Ya, Mas Tri, catatan-catatan dari Prof. Karim tadi, seberapa besar kemudian mempengaruhi kepercayaan publik terhadap Nasdem, meskipun juga Pak Surya Paloh nyatakan mendukung proses hukum transparansi utuh, kupas tuntas seutuhnya? Ya, kalau dari pidato Pak Surya Paloh ini kan sebenarnya pesan utamanya adalah ada politisasi di balik penangkapan Pak Joni Plate. Oke. Ya, jadi dan kami sebagai pengamat atau saya sebagai pengamat sulit untuk tidak mencium aroma politik dari peristiwa penangkapan Pak Joni Plate gitu ya. Artinya bukan tentu belum berarti ada intervensi politik dalam proses hukum, belum berarti seperti itu juga. Mungkin buktinya lengkap ya. Proses hukum. Meskipun intervensi politik terhadap hukum ini tidak bisa dimaknai tunggal. Ini pandangan yang cukup bervariasi. Misalnya gini, kalau presiden memerintahkan kepada kejaksaan hukum sekian tahun untuk Pak Joni Plate, itu intervensi hukum. Dan memang presiden tidak boleh masuk ke dalam urusan yudisial. Tetapi presiden boleh masuk ke dalam tahapan untuk mengevaluasi bagaimana kinerja dari lembaga-lembaga hukum. Kalau tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka itu hak presiden untuk bisa mengevaluasi Polri, mengevaluasi Kejagung misalnya. Jadi dalam definisi tidak boleh masuk dalam urusan yudisial itu dibenarkan. Tetapi saya melihat sebelum penangkapan Pak Joni Plate sebagai seorang presiden, pasti Pak Presiden sudah mendapatkan laporan bahwasanya anak buahnya akan ditangkap, ya. Dan pilihan Pak Presiden untuk membiarkan atau untuk menahan itu kan pilihan politik sebenarnya. Jadi nuansa politis tidak bisa dipisahkan dari penangkapan Pak Joni Plate. Bagaimana dampaknya? Saya melihat ada dua dampaknya, Mas. Dampak bagi Partai Nasdem. Pertama dampak untuk koalisi, yang kedua dampak untuk kandidasi. Ya. Dampak untuk koalisi, apakah dengan adanya peristiwa ini akan merubah haluan politik Pak Surya Paloh yang saat ini telah mendukung Pak Anies Baswedan, gitu ya? Kalau memang seperti itu, berarti memang penangkapan Pak Joni Plate, kalau nanti tiba-tiba posisi Pak Surya Paloh berubah, berarti memang peristiwa ini sebagai alat bergening politik untuk bisa menekan Nasdem, menarik dukungan dari Pak Anies Baswedan. Ya. Dan yang kedua adalah dampak bagi kandidasi. Ya. Bagi kandidasi dalam artian Nasdem saat ini sebagai promotor utama Pak Anies Baswedan bisa jadi membatalkan tiket yang sudah diberikan kepada Pak Anies Baswedan. Berarti angkat bendera putih itu maksudnya? Kalau Pak Surya Paloh tiba-tiba membaca tekanan politiknya begitu keras setelah ini. Dan saya melihat peristiwa ini bukan hanya berhenti pada titik ini, akan diikuti oleh peristiwa. Tapi ada pernyataan dari Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, periksa Partai Nasdem juga kalau perlu. Tadi begitu. Ya, itu adalah pesan diplomatis Pak Surya Paloh untuk tidak mengatakan bahwasanya ada muatan politik di balik peristiwa ini. Ya. Ya. Bukankah nampak cukup percaya diri kalau kita lihat dari pernyataan Pak Surya Paloh begitu? Nanti kita bahas saja ya bersama dengan Mas Tri dan juga Prof. Karim. Saat lagi untuk Anda. Sebelum ke Prof. Karim, saya lanjut lagi ke Mas Andika. Mas Andika, saya kepikirannya gini, Mas. Apakah untuk konstituen, apakah untuk publik saat ini, ya kan, akan menganggap Partai Nasdem atau pencapresan Anies Baswedan ini, satu, wah ternyata tidak komit dengan janjinya, sebagaimana tadi Prof. Karim mengatakan seperti itu. Wah berarti bahaya nih di pencapresan ini, begitu. Atau kedua, justru malah semakin kuat, semakin seakan-akan kayak ada penzoliman di sini, gitu loh. Jadi kalau kita lihat dari peristiwa penangkapan Pak Juliari Batubara PDIP, kemudian Pak Edi Prabowo di Gerindra, pasca itu tidak ada perubahan yang signifikan. Idrus Marham di Golkar terhadap elektabilitas partai-partai tersebut. PDIP tetap nomor 1, Gerindra tetap nomor 2, gitu ya, dan Golkar tetap nomor 3. Artinya saya melihat meskipun ada dampak elektabilitas, tetapi tidak signifikan. Karena apa? Karena dampak peristiwa ini kepada perilaku pemilih ini tidak langsung, Mas. Artinya kalau dalam pemilihan legislatif, pilihan masyarakat itu sangat ditentukan oleh kedekatan terhadap caleg. Ya. Jadi ini kalau peristiwa ini membuat caleg-caleg Nasdem ini menjadi goyang, ya pasti akan berpengaruh terhadap elektabilitas Nasdem. Tetapi justru kalau peristiwa ini justru membuat caleg-caleg Nasdem semakin terkonsolidasi, semakin semangat seperti Mas Fadil katakan tadi, ya bukan tidak mungkin suara Nasdem akan lebih besar dibandingkan dengan pemilu 2019. Iya, itu dia. Seperti mungkin tidak apple to apple membandingkan
dengan 2004 pada saat Partai Demokrat pada saat itu gitu kan, suaranya cukup luar biasa kan begitu. Dan kita juga tidak boleh lupa bahwa di 2019 Partai Nasdem adalah partai terbesar yang mendapatkan peningkatan kursi di DPR. Cukup signifikan ya, cukup signifikan. Mengalahi PDIP. PDIP hanya bertambah 19, sementara Nasdem hingga bisa 28 atau 29 dari 35 kursi ke 59 kursi.